ada yang Allah beri di dunia tapi Allah tidak beri di akhirat, Allah tahan di akhirat. Inilah istidraj. Kok dia enggak tarekat, zikir enggak, sholat juga enggak, kok kaya begitu kan? Enak banget dia. Itulah istidraj. Di dalam Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia lebih baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Intinya adalah apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Meskipun ketika kita berdoa kepada Allah, doa terus-terusan nggak dikabul-kabul, itulah pemberian yang terbaik. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati gitu kan. Hati-hati karena beruntung di dunia belum tentu beruntung di akhirat. Dan ketika para calon ahli surga, para calon aulia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam Jumat ini kita sudah sama-sama berzikir tadi ya, salat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah bersama pangarsa Abah Hanom. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang memang zaman ini ya, jejak digital nih ya. Wah, ini Kang Denny berapa shockbreakernya, berapa shockbreaker? 9.000 ya shockbreakernya ya, YouTube-nya ya. Shockbreaker apa namanya? Subscriber, shockbreaker ya. Masya Allah. Subrek ya, subrek. Lalu Kang Aji 9.500, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini dan lain-lain nih. Ada beberapa, ada 4 kamera. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bermanfaat nih apa yang dilakukan oleh panitia atau pengurus majelis hataman dari LDTKN. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini secara singkat saya ingin menyampaikan tentang beruntung belum tentu beruntung. Maksudnya bagaimana tuh? Kita awali dari surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, adapun manusia, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, ketika diuji, Rabbuhu, oleh Tuhannya, fa'akramahu, maka Allah memuliakannya, wa na'amahu, Allah memberi nikmat kepadanya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika diuji, faqadara alaihi rizqahu, maka dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka berkatalah orang itu, Rabbi, Tuhanku, ahanan, menghinakan aku. Ahana yuhinu, hina, menghinakan ya, bahasa Arabnya. Kalla, jangan begitu ukurannya. Balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan lain sebagainya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu menganggap jika dia
muliakan, dia diberi banyak nikmat, dia berkata, saya ini dimuliakan, saya ini mulia. Ukuran mulia adalah kenikmatan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika rizkinya dikit, dia berkata, Tuhan menghinakan aku. Kalla, jangan begitu ukurannya. Ukurannya jangan ukuran dunia. Karena apa? Bisa jadi menurut sebagian orang-orang yang nikmatnya banyak dianggap beruntung, tetapi orang yang beruntung belum tentu beruntung. Nah, bagaimana tuh? Orang dianggap beruntung kalau apa tuh kira-kira? Banyak harta, gitu kan? Kendaraan bagus, good looking ya. Pasangan bagus, rumah mewah, nasib bagus, jabatan moncer, profit, cuan, wah, tinggi, sehat, walafiat, doa-doa terkabul, lalu dimuliakan, populer. Nah, ini dianggap beruntung nih. Wah, dia beruntung banget, padahal biasa-biasa aja, totonya jabatannya tinggi, kan gitu. Nah, oh dia beruntung banget, punya wajah beruntung. Jadi ada wajah beruntung tuh. Kalau perempuan wajah cantik dibilangnya wajah beruntung. Nah, itu. Tapi itu adalah ukuran-ukuran duniawi. Itu keberuntungan kecil. Ada yang beruntung tetapi belum tentu beruntung. Nah, nanti kita lanjutin dulu. Sedangkan yang tidak beruntung kalau dijabarkan tadi, faqadara alaihi rizqahu, kalau dijabarkan Allah sempitkan rizkinya. Dijabarkan apa? Salah satunya adalah kalau ini hartanya banyak nih belangsak gitu ya. Belangsak bahasa mana tuh? Betawi. Wah, pokoknya susah lah, melarat, engkong melarat. Lalu kendaraannya, kalau yang beruntung kendaraannya bagus, kalau yang tidak beruntung kendaraannya butut, kaleng-kaleng. Wah, kendaraannya kaleng-kaleng ya. Masya Allah. Yang satu good looking, yang satu buruk, bahkan sampai disabilitas. Ya Allah, itu ya, Masya Allah. Nih saya banyak main sama disabilitas nih. Lalu ada yang pasangan bagus, ada yang STD, bahasa lainnya B. Wah, B aja gitu ya, biasa. Yang rumah mewah, yang satu lagi reot. Rumahnya terbuat dari triplek, lantai becek, anak ngerengek-ngerengek, makan cuman pakai tempe orek, ngelihat suami jelek, bau ketek, hidung pesek, napasnya bengek. Wah, udah lengkap dah, udah bokek lagi ya Allah. Aduh, repot dah. Nah, jadi inilah yang tidak beruntung tuh ya. Nggak enak banget begitu. Yang beruntung tuh yang nasibnya bagus, yang tidak beruntung nasibnya sial. Lalu yang jabatannya moncer beruntung, yang nggak beruntung ini jabatan mandek. Profit, yang nggak beruntung tuh loss. Kalau sehat, yang sakit itu yang nggak beruntung. Lalu yang beruntung itu yang sesuai keinginan, yang nggak beruntung yang nggak sesuai, padahal doa tapi nggak ijabah-ijabah. Lalu yang beruntung tuh yang mulia, giliran yang hina tidak beruntung. Yang beruntung tuh yang shock breakernya banyak. Wah, ini ya, Mas Aji 9.000, wah, apalagi sampai juta gitu ya, shock breakernya tuh ya. Di Indonesia yang paling banyak siapa shock breakernya tuh? Siapa ya? Deddy Corbuzier ya? Atau Atta Halilintar? Atta Halilintar ya. Ria Ricis gimana Ria Ricis? Nah, itu ya. Wah, itu ada yang nyungsep gitu kan, enggak naik-naik gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang viral di dunia tapi ada yang viral di akhirat. Nah, itu ya. Nah, yang penting kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalla, jangan begitu, kata surah Al-Fajr ayat 17. Ukurannya jangan dunia yang namanya keberuntungan, itu keberuntungan kecil. Itu keberuntungan yang fana, bukan keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan yang hakiki itu bagaimana? Ukurannya bukan dunia, tapi ukurannya adalah akhirat.
Nah, siapa mereka? Keberuntungan yang hakiki itu yang ibadahnya rajin, yang ngajinya rajin. Nah ini ya, pulang hataman sampai rumah ngelihat handphone, YouTube-nya YouTube ngaji. Nah, padahal habis ngaji tuh. Sampai rumah sebelum tidur YouTube-nya YouTube ngaji, short-nya ngaji, TikTok-nya ngaji gitu ya. Nah, maka saya di TikTok, wah mulai dah ini TikTok banyak digemari orang. Udah kita isi TikTok dengan kajian kitab Al-Hikam. Hikmah pertama, hikmah kedua, hikmah ketiga, begitu. Karena katanya Facebook ini lagi asar nih menjelang maghrib. Semua digusur sama TikTok, katanya begitu ya. Nah, udah shock breakernya berapa TikTok nih? Wah, Kang Haji ya. Iya, ya. Belum ya kudu tuh, karena pasarnya berbeda tuh. Perlu didakwahi para TikTokers itu. Perlu dikasih kajian-kajian tasawuf. Nah, jadi apapun yang ada di hadapannya digunakan untuk ngaji karena memang senang ilmu dia. Nah, ini beruntung nih yang begini nih. Yang ditonton apa namanya? YouTube-nya YouTube TKN News begitu ya. Aji 165 apa namanya akunnya? Aji Turipno gitu ya. Jujur banget sih namanya. Kang Wahyu apa nama YouTube-nya Kang Wahyu? Denny Wahyu Dinata ya begitu ya. Jadi begitu. Kalau saya Latif Hatam ya, tapi nggak seberapa lah dibanding beliau-beliau ini. Nah, jadi yang dicari itu adalah ilmu, ngaji, pulang ngaji lagi, lalu berbagi. Ini yang beruntung nih sebenarnya nih. Yang ibadahnya rajin, yang ngajinya rajin, yang berbaginya rajin, yang silaturahimnya rajin, lalu yang zikirnya rajin. Nah, ini yang beruntung nih. Zikirnya banyak gitu kan, qiyamul lailnya rajin, saumnya rajin, sholatnya rajin, Al-Qur'annya rajin. Ada orang yang ibadahnya rajin, ngajinya rajin, berbagi rajin, silaturahim rajin, zikirnya rajin, qiyamul lail rajin, saum rajin, sholat rajin, Quran rajin, tapi ternyata dia udah miskin, sakit-sakitan, begitu ya. Mulia juga enggak terlalu. Kadang-kadang orang lihatnya dunianya, padahal itu keberuntungan kecil. Inilah keberuntungan yang hakiki. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Namun kalau memang Allah berikan keberuntungan di dunia juga alhamdulillah. Jadi beruntung belum tentu beruntung. Untung bisa jadi rugi. Ada yang dikasih rezeki, habis dikasih rezeki dia lupa sama TKN. Nah gitu ya. Nah, dulu giliran susah dia ingat sama TKN, dia ingat zikir, dia ingat hataman. Giliran udah banyak rezeki dia lupa. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini wajah-wajah di sini sih insyaallah wajah-wajah istiqomah nih. Amin. Ada, jadi untung bisa jadi rugi. Sa'labah dulunya waktu masih miskin dia rajin sholat, giliran dikasih kekayaan itu kambing-kambing, bukit-bukit isinya kambing-kambing Sa'labah. Itu kambing Sa'labah tuh, kambing Sa'labah begitu kan. Nah, giliran dia kaya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rugi belum tentu rugi. Bisa jadi ada loss. Bisa jadi bisnisnya hancur. Banyak tuh yang begitu tuh. Dulu waktu masih kaya, mobil SUV-nya SUV paling mewah, sedannya sedan paling mewah ada di rumahnya, motornya motor paling mewah, helmnya mahal, helmnya belinya di Amerika. Kalau buat motor Harley, gitu kan, beli helmnya 18 juta, beli helmnya helm buat helikopter tempur Amerika yang dia beli sama dia. Jadi betul-betul kedap suara tuh, kencong-kencong nggak apa-apa. Dimarahin istri sabar, nggak kedengeran. Itu ya, masya Allah. Suatu saat jatuh, bisnisnya jatuh. Tadinya mobilnya paling mewah ganti mobil biasa, ganti mobil biasa masih kurang lagi dijual lagi, ganti mobil yang bawah lagi. Ya Allah. Tapi dulu dia jangankan puasa sunnah, wajib aja nggak puasa.
Jangankan sholat sunnah, wajib aja nggak sholat. Suatu saat giliran dia jatuh, dia nggak ngurusin bisnis lagi, dia nggak ngurusin kerjaan yang begitu sibuk, dia nggak ngurusin judi lagi, dia kosong, akhirnya dia banyak di atas sajadah. Masya Allah, itu ya, alhamdulillah. Jadi rugi belum tentu rugi, rugi bisa jadi beruntung. Beberapa tahun dia menjalani hidup dengan berkekurangan harta, tetapi berkelebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara hakikatnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sukandari, ini salah satu kitab tasawuf yang fenomenal ya. Mungkin kalau orang disebut kitab tasawuf, orang mungkin ingatnya Ihya Ulumuddin sama Hikam, kurang lebih begitulah ya. Dalam kitab tasawuf ini suatu saat Abul Hasan Asyadzili kan banyak quote-quote-nya. Ditanya, wahai Abul Hasan Asyadzili, Anda kan nasihat-nasihatnya bagus-bagus, kenapa nggak bikin kitab? Kata Abul Hasan Asyadzili, nanti yang menyusun kitab adalah muridnya muridku. Ternyata Abul Hasan Asyadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini 30 tahun terakhir tidak pernah satu kejap mata pun dia tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berjumpalah dengan Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sukandari. Ini Ibnu Athaillah As-Sukandari tadinya penentang tasawuf. Lalu suatu saat ikut majelisnya Abul Abbas Al-Mursi. Ketika ikut majelisnya, lalu terbukalah dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membuat quote-quote dari gurunya itu, mendapatkan keberkahan dari gurunya. Lalu beliau membuat rumusan-rumusan di dalam bertasawuf, dan disusunlah menjadi kitab Hikam sebagaimana kata-kata kakek gurunya. Nanti yang menyusun kitab adalah muridnya muridku. Masya Allah, alhamdulillah. Di dalam salah satu pasal, beliau menyampaikan rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Ini kurang lebih hikmah yang ke-81 atau 82 lah, lupa itu ya. Karena hikam itu tergantung kitabnya. Kadang di kitab ini 81, itu 82. Pokoknya isinya inilah. Rubbama a'taka, rubbama bisa jadi terkadang a'taka Allah memberimu, famana'aka padahal Allah menahanmu. Wa rubbama mana'aka bisa jadi Allah menahanmu, fa'ataka padahal Allah memberimu. Bisa jadi Allah memberimu padahal Allah menahanmu. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi Allah memberimu di dunia kemuliaan-kemuliaan, rezeki yang banyak, padahal Allah menahanmu. Di akhirat kamu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang Abdurrahman bin Auf ketika dapat harta banyak dia nangis. Ya Allah, itu Amr bin As itu lebih mulia dari aku, Mu'adz bin Jabal lebih mulia dari aku, tapi kenapa aku hartanya lebih banyak? Saya khawatir ini Allah memberikan rezeki di dunia, tapi di akhirat Allah menahan. Nah, sampai Abdurrahman bin Auf kaya nangis dia, profit nangis, banyak duit nangis dia. Ya Allah, ada nggak yang begitu tuh ya? Banyak duit nangis, saya jadi orang miskin aja dah gitu kan. Kan kita tahu tuh kisahnya. Waduh, repot nih kalau kayak begini, masuk surganya lama karena hisapnya. Kalau gitu gimana caranya biar miskin ya? Oh, caranya biar miskin kita belilah itu kurma-kurma. Dalam perang Tabuk, sahabat-sahabat lagi perang, dia nggak ikut perang. Kurmanya karena perang Tabuk itu lama, kurmanya pada busuk, dia beli sama dia. Semua kurma busuk aku beli dengan harga normal di Madinah. Maka terkumpullah kurma-kurma busuk di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Asik, kali ini saya berhasil menjadi orang miskin. Nah itu ya, kayaknya sih udah bener nih. Mana ada yang mau beli kurma?
Saya beli sekian, berarti nggak ada yang beli kurma. Sebentar lagi saya jadi orang miskin. Alhamdulillah, kata dia. Tak lama kemudian ada utusan dari kerajaan Yaman. Pengumuman, barang siapa di Madinah ini ada orang yang punya kurma busuk, maka akan dibeli oleh Raja Yaman 10 kali lipat. Masya Allah. Kata orang-orang, yang punya kurma busuk udah diborong semua tuh oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dibeli oleh kerajaan Yaman dengan harga 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf gagal jadi orang miskin. Gagal dia. Ya Allah, asik nih, sebentar lagi miskin, gagal. Emang udah takdirnya udah begitu. Abdurrahman bin Auf suruh mensupport dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu bagian support memang. Kadang-kadang di satu perang aja itu beliau supportnya kalau dirupiahkan kurang lebih 62 miliar lah begitu ya. Baju perangnya, kudanya, alutsista dan lain sebagainya, logistik, yaitu urusan beliau tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah beri di dunia tapi Allah tidak beri di akhirat. Allah tahan di akhirat. Inilah istidraj. Kok dia enggak tarekat, zikir enggak, sholat juga enggak, kok kaya begitu kan? Enak banget dia. Itulah istidraj. Nah, beruntung banget dia begitu. Ada yang Allah tahan di dunia, yang tadi tuh ukuran-ukurannya di dunia itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran-ukuran duniawinya udah enggak ada yang enak dah. Belangsak, butut gitu ya. Wajah buruk, STD, reot, sial, mandek dan lain sebagainya tuh. Ya, tetapi di akhirat ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di dunianya ditahan, tetapi di akhiratnya diberi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Dan dilanjutkan dengan hikmah berikutnya, mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ata. Apabila Allah telah membukakan pengertian faham tentang penolakannya, fatahalaka babal fahmi, dibuka pintu kefahaman fil man'i, faham hikmah dibalik penolakan Allah, adal man'u ainal ata, berubahlah itu penolakan menjadi pemberian yang sesungguhnya. Pemberian yang hakiki, itulah penolakannya. Jadi kadang-kadang Allah menolak permintaan kita, itulah pemberian yang mulianya, itulah pemberian yang berharganya. Suatu saat ada orang tua, namanya punya anak kecil 8 bulan lagi merangkak begitu kan. Kakaknya main gundunya indah-indah gitu kan. Lalu anaknya si adik merangkak lalu tiba-tiba ngambil gundu tuh. Kelerengnya ngambil, pas ambil udah di grab, kira-kira diapain tuh sama anak kecil? Makan, ditelan. Emang lagi usia begitu, nemu apa aja pokoknya dimakan. Memang begitulah. Lalu sama orang tuanya diapain? Diambil boleh nggak? Dirayu buat ayah nggak dikasih. Akhirnya diapain tuh? Dirampas sama bapaknya. Nangis tuh anak. Atau sama orang tuanya ya. Orang tuanya itu ngerampas gundu dari anak, kira-kira orang tuanya pelit apa enggak? Enggak pelit ya. Apakah orang tuanya jahat? Enggak. Justru orang tuanya baik, orang tuanya sayang, dan orang tuanya sangat perhatian kepada anak. Begitu pula kadang-kadang Allah mengambil nikmat, mengambil kesenangannya. Ini anak nggak ngerti kenapa dia nangis. Nggak ngerti bahayanya. Justru penolakan Allah itu kalau kita tahu, itulah pemberian terbaik. Orang tua nggak ngasih gundu, itulah pemberian terbaik. Pas anaknya udah gede, dibilangin sama kakaknya, untung lu waktu kecil lu udah makan gundu 7 begitu kan. Untung waktu itu bapak ngeliat
lalu nggak jadi makan gundu. Anak kecil nggak ngerti, tapi pas sudah gede, oh iya ya, kalau begitu saat itu dirampasnya gundu, itulah kasih sayang terbaik. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia lebih baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, di dalam hadis lain Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan padanya. Seandainya Allah membuat ia miskin, dia akan kufur. Nah gitu ya. Jadi yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Kadar harta kita itulah yang terbaik, emang segitu. Bisa jadi kalau dimiskinin dia jadi kufur. Dan di antara hambaku keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan pada dia. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu. Siapa yang tidak baik imannya illal faqr, kecuali dikasih kefakiran. Walau agnaituhu lakafar, kalau aku jadikan ia kaya dia akan kufur. Sa'labah doa, ya Rasul doain ngapa biar kaya. Ntar kamu jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari masjid. Besok lagi ya Rasul doain biar kaya. Rasul nggak mau. Pas ketiga kali doain biar kaya. Oke lah kalau begitu, didoain sama Rasul. Pas didoain bener, menurut satu riwayat Sa'labah itu akhirnya jauh dari masjid. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutin lagi. Bagaimana penolakan Allah adalah pemberian yang terbaik. Suatu saat Ibnu Abbas berkata kepada sahabatnya, kalau ada anak-anak nongkrong lalu ada perempuan jilbab lewat, apa kata anak-anak nongkrong? Bau surga. Nah itu ya pengalaman ya, bau surga gitu kan. Nah ini Ibnu Abbas juga bilang begitu. Mau tahu nggak cewek ahli surga? Mana? No. Kata Ibnu Abbas, itu cewek berkulit gelap, begitu ya. Dia nggak bilang hitam, nggak enak lah. Itu cewek berkulit gelap, itu ahli surga tuh. Emang ceritanya bagaimana? Itu cewek itu adalah penderita epilepsi. Lalu dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku ini suka kumat epilepsinya, maka doakan biar aku sembuh ya Rasul. Rasul menjawab, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bisa sabar dan kamu masuk surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, saya bisa aja doa kepada Allah biar kamu sembuh. Gimana? Pilih epilepsi surga, sembuh belum tentu surga. Akhirnya apa jawab si perempuan itu? Asbir. Aku bersabar aja ya Rasulullah. Deal or no deal? Akhirnya dia pilih deal. Nggak apa-apa dah epilepsi, nggak apa-apa dah malu-maluin, nggak apa-apa dah dihina oleh orang lain, nggak apa-apa dah nasib begini. Yang penting entar surga. Itu namanya rugi tapi beruntung. Pinter. Tetapi itu perempuan luar biasa, memang perempuan ahli surga. Padahal kalau lagi epilepsinya kumat, itu terbuka aurat juga dia nggak masalah. Lagi nggak sadar dia, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pulpen itu dari 3 hal. Anin naimi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Anis sobiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sehingga dia balik. Wa anil majnuni hatta yufiq, dan dari orang yang tertutup akalnya sehingga dia sadar. Itu selama periode itu diangkat itu pulpen. Orang
ibu-ibu totonya membunuh anaknya nggak sadar lagi tidur, misalkan begitu ya, itu nggak masalah. Orang gila nggak plokin orang gitu ya, namanya orang gila, itu juga nggak masalah. Jadi diangkatlah pulpen pencatatan amal. Nah itu juga begitu, terbuka aurat ya nggak masalah, akalnya lagi bermasalah, dia lagi tertutupi, tetapi dia dalam keadaan begitu pun dia pengen supaya auratnya tetap tertutup. Masya Allah ya, ada orang yang lagi bermasalah akalnya tapi pengen auratnya tertutup, lalu dia berkata, fa inni atakasyaf ya Rasul, kalau lagi kumat aku ini suka tersingkap auratku, fad'ullah alla atakasyaf, berdoalah kepada Allah kalau gitu supaya auratku tidak tersingkap kalau aku kumat. Lalu fada'alaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perempuan ahli surga dia. Dia minta ditolak. Minta kepada Rasul dikasih pilihan. Mungkin juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya ditolak oleh Allah. Penolakan itulah pemberian terbaik. Gara-gara dia epilepsi, dia jadi ahli surga. Teman-teman disabilitas netra juga begitu. Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhumal jannah. Jika aku uji hambaku, kata Allah, dengan dua kekasihnya, dua penglihatannya, lalu dia sabar, aku ganti dua penglihatan itu dengan surga. Di dunia dia menganggap itu kerugian. Saya tidak beruntung, kenapa? Saya lahir dalam keadaan tunanetra. Tapi memang banyak tunanetra itu karena penyakit juga ya, glukoma dan lain sebagainya. Itu tim Hatam itu ngopeni tunanetra yang karena katarak itu ya, bolak-balik ke rumah sakit mata Ahmad Wardi di Serang itu sampai 7 kali itu udah tuh. Ya Allah, luar biasa. Saya sih nggak pernah, mereka yang bolak-balik tuh dalam rangka treatmentnya itu. Jadi saya bilang sama teman-teman tunanetra, ini kalian ini kalau kalian menganggap kekurangan tunanetra adalah kekurangan, inilah pemberian Allah terbesar bisa jadi adalah tunanetranya itu. Maka nanti di akhirat ketika orang-orang lagi lama dihisab, itu orang-orang tunanetra udah pada masuk surga duluan. DWA teman-temannya, bro gimana lo bro, gitu kan, lagi ngapain? Gue lagi dihisab nih. Oh gitu, iya, lama banget depan gue orang kaya lagi, hisapnya lama gitu kan. Mana di sini panas, lo bagaimana kabar? Oh di sini adem. Terus lo lagi ngapain di sono? Nih gue lagi sama bidadari ini. Ya gitu kan. Apa kata orang-orang yang dulu dia anggap rugi di dunia? Kata mereka teman-teman disabilitas dan lain sebagainya, mereka berkata, alhamdulillah, untung aku di dunia dijadikan tunanetra. Tunanetra itulah pemberian Allah terbesar. Nah itu ya, wa mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ketika orang tahu, orang paham apa dibalik hakikat ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, adal man'u ainal ata, berubahlah penolakan itu menjadi pemberian yang sesungguhnya. Nah itu. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gunakan kacamata hakiki maka kita adem insyaallah. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah takdir Allah. Kalau di dalam TikTok yang saya sampaikan, itu rezeki itu takdir. Lalu ikhtiar buat apa? Nah, ikhtiar buat apa? Ikhtiar itu yang pertama, ketika kita bekerja dengan sebaik-baiknya berarti kita mentaati perintah Allah. Kalau emang udah takdir begitu, ya udah ngapain saya kerja. Nah, ini dia yang salah nih, sikapnya itu. Sikap menyikapi kerja, saya asal-asalan aja deh. Kalau emang udah dasar rezekinya ya udah rezekinya. Imam Ghazali ditanya, ada nggak pengaruh kerja keras terhadap jumlah nominal kekayaan? Kata Imam Ghazali, nggak ngaruh. Orang mau kerja bagaimana nggak akan nambah rezekinya, kata Imam Ghazali. Terus ikhtiarnya buat apa? Yang pertama, kalau dia bekerja semakin baik kerjaannya, semakin taat kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kalian yang paling baik pekerjaannya, paling baik amalnya. Nah, termasuk kerja kita. Kerja kalau sebaik-baiknya itu Allah akan makin senang. Nah, jadi kita kerja sebaik-baiknya dalam rangka ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari cinta Allah, maka ikhwan TKN kerjanya harus yang terbaik. Nah, gitu ya. Karena Allah mencintai, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah cinta kepada mukmin pekerja keras. Tuh. Berarti semakin keras kerja kita, semakin baik kerja kita, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya pengen mahabbataka, kok kerjanya asal-asalan, ini enggak benar namanya nih. Enggak sesuai rumusnya. Nah, itu ikhtiar untuk itu. Yang kedua, ikhtiar adalah untuk memastikan kalau jumlah harta itu udah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin mencapai atau memperoleh harta itu halal atau haram. Nah, itu ada orang korupsi lalu dia merasa berhasil. Weh, gue berhasil. Kenapa? Gue korupsi kagak ketahuan. Berapa? 400 juta. Wah, hebat juga loh. Iya. Suatu saat ternyata anaknya kena narkoba. Pas kena narkoba sakit-sakitan parah. Dia berobat di Indonesia, keluar duit banyak, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia berobat ke luar negeri, terus keliling, akhirnya sembuh juga tuh anak. Dan dia menghabiskan uang untuk menyembuhkan anak itu 400 juta. Dia korupsi, tetap aja hartanya 400 jutanya emang nggak ada. Dan dia mendapatkan murka Allah. Dan dia mendapatkan badan payah, hati susah. Kalau dia nggak korupsi, tetap aja harta tetap segitu, tapi dia tenang hatinya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya kalau korupsi nambah harta, enggak, gitu ya. Jadi kalau orang korupsi ini celaka berkali-kali dia. Harta segitu-segitunya emang kagak nambah, bisa jadi nanti juga hilang dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar itu untuk membuktikan kita memperoleh harta itu yang sudah dijamin angkanya oleh Allah, itu kita dapatkan dengan cara halal atau haram. Karena jatah rezeki kita nggak akan mati kecuali jatah rezeki kita habis. Misalkan saya jatah rezekinya 1 triliun, misalkan gitu ya. Ini sudah 999 miliar nih. Saya nggak mati-mati, saya dapat cuan 1 M begitu ya. Habis itu meninggal. Kalau belum selesai 1 triliun itu saya nggak meninggal tuh. Ada yang nggak meninggal juga, udah sakit nggak mati-mati. Rupanya dia pengen makan semangka. Makan semangka, pas habis makan semangka selesai udah jatahnya itu dengan semangka, selesai tuntas 100% jatahnya. Nah, jadi udah begitu, maka kerja ini udah yang bener kerjanya, udah nggak usah yang macem-macem nabrak halal haram subhat dan lain sebagainya. Orang hartanya juga sama juga, gitu kan? Rugi orang yang macem-macem yang pakai haram-haraman itu, nggak nambah kok harta itu, kata Imam Ghazali begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ikhtiar itu untuk memantaskan diri. Ikhtiar adalah bagian dari proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsi ikhtiar. Lalu bagaimana kita peroleh, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya begitu. Intinya adalah apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Meskipun ketika kita berdoa kepada Allah, doa terus-terusan nggak dikabul-kabul, itulah pemberian yang terbaik. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati gitu kan. Hati-hati, karena beruntung di dunia belum tentu beruntung di akhirat.
Dan ketika kita Allah berikan rizki yang banyak, keberuntungan-keberuntungan di dunia, indikator akhiratnya juga bagus. Inilah yang di dalam surah Luqman ayat 20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, dan Allah menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat lahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberuntungan buat kita di dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disitulah pentingnya thariqah. Bagaimana agar pengusaha-pengusaha ini yang ada di hadapan saya bergelimang harta, tetapi kolbunya terus nempel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Allah sempurnakan rizki kenikmatannya lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.